Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, sahabat literasi Sulawesi Utara. Ketemu lagi dengan kita di podcast literasi Sulawesi Utara. Hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena ada dua. Karena ada dua orang tamu. Mereka ini generasi generasi muda yang kemudian punya konsentrasi di literasi kuliner. Tapi juga mereka juga ada punya profesi yang selain bergelut di dunia kuliner juga memiliki profesi yang lain begitu. Nah, kita sapa dengan gembira ada Kak Ahmad dan Kak Ain. Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Kak Ahmad, ini kan sejauh yang saya tahu beliau ini adalah seorang yang bergelut di dunia pendidikan juga. Bisa ceritakan nggak sebelum kita masuk ke ngomongin soal literasi kuliner hari ini? Iya. Dila pengen tahu Kak Ahmad dan Kak Ain ini juga punya aktivitas apa sih selain kemudian juga hadir di literasi kuliner. Silakan Kak Ahmad. Oke, baik. Untuk aktivitas hari ini, bukan hari ini sih. Aktivitas sehari-harinya. Sehari-hari. Ya, aktivitas untuk sehari-hari kami berlatar belakang seorang guru, ya, berdua juga seorang guru. Oke. Saya mengajar di salah satu yayasan di Kota Manado, Yayasan Cokro Aminoto, dan bergelut di bidang olahraga, yaitu mata pelajaran olahraga dan seni. Wow. Jadi seni juga bukan hanya seni, bukan seni tari, tapi seni musik dan olahraga. Oke. Olahraga dan musik. Iya. Itu perpaduan yang luar biasa itu. Jadi satu olahraga fisik, satu olahraga mulut. Iya. Ya kan nyanyi, Iya, vokal. betul, vokal. Oke, kalau Kak Ain sendiri? Sama dengan Kak Ahmad, di satu yayasan. Kalau bedanya beda mata pelajaran. Kalau Ain PKN sama kelima. Jadi untuk P5-nya penguatan profil pelajar Pancasila, yang mata pelajaran baru diadakan di kelas 10 pada kurikulum Merdeka Belajar yang kurikulum yang baru ya, kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Bercerita soal profesi Kak Ain dan Kak Ahmad ini kan sebagai seorang guru ya. Tentu banyak bertemu dengan murid, siswa di sekolah begitu dengan berbagai karakter, dan saya tahu ya sedikit banyak tahu Kak Ahmad sama Kak Ain ini kan sebenarnya bukan yang generasi yang generasi yang sudah baby boomer ya, tapi kan generasi Z ya. Kak Ain ini masuk generasi Z dan Kak Ahmad masuk generasi milenial, bener gak sih? Iya kan Kak Ain generasi milenial juga ding, iya kan? Iya, masih generasi milenial. Iya. Oke. Artinya kan berarti berhadapan dengan anak-anak generasi Z ya kan? Generasi yang ibaratnya rasa ingin tahunya tuh cukup besar gitu. Bagaimana menghadapi anak-anak di sekolah? Ya, Kak Ahmad dulu. Oh, boleh. Dia kan lebih dulu. Gitu. Iya, Lebih dulu Tapi ngajar. sebelum di Baru situ, Ain. sebelum di situ aku pengen tahu dulu kalian berdua ini sebenarnya sobat literasi di rumah tuh, kalau sapaan kita buat teman-teman di rumah tuh sobat literasi. Sobat literasi itu penasaran sebenarnya, mungkin ya, bukan mereka yang penasaran, saya yang penasaran. Awal-awal itu kan kita ketemu, saya pikir ini berteman atau apa gitu. Itu bisa dijelaskan nggak kalian berdua ini ada hubungan apa sih sebenarnya? Kalian itu punya relasi apa gitu untuk kita sampai menuju ke pembicaraan soal literasi kuliner? Maksudnya relasi kalian tuh relasi apa? Apakah pacaran? Apakah suami istri, kakak adik, atau apa? Oh iya, betul.
Oke. Dijelaskan. Kalau untuk hubungan relasi ya mantan pacar Oh, yang mantan sekarang pacar. menjadi istri. Oke, Iya. baiklah. Mantan Jadi pacar iya mantan yang pacar yang sekarang sekarang menjadi jadi istri. Menikah sejak kapan sih? 2012. Menikah 2012. Iya, Oh iya. Oh Februari. my goodness. Dan sekarang tentu sudah punya generasi penerus ya. Alhamdulillah sudah ada generasi penerus. Sudah berapa anaknya? Baru 3. Baru 3. Oh, baru 3 ya. Jangan baru 3. Berarti Kakak Ahmad nih pengen nambah lagi ya, Kak ya? Ya biar generasi kuliner usaha kuliner kita tetap ada. Oke, baik, itu akan saya tanyakan nanti dan saya mau tahu dulu bagaimana cara menghadapi anak-anak generasi Z saat ini di Kalau- sekolah khususnya. Mungkin dari Kak Ahmad dulu. Oke, kalau untuk menghadapi anak-anak generasi Z untuk saat ini, ya kita harus kayak bermain layang-layang. Gimana tuh? Nggak boleh apa namanya ya? Tarik ulur Dikencang, iya harus ditarik ulur. Nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu longgar. Jadi kita harus ikuti. Kalau di zaman dulu, di angkatannya kita dulu sekolah itu didikan yang keras itu akan membentuk apa namanya karakter kita. Tapi kalau untuk generasi Z, didikan yang keras, saya rasa dengan kecanggihan teknologi anak-anak sudah ndak akan terbentuk karena sudah terkontaminasi dengan teknologi-teknologi yang disalahgunakan. Contoh kalau kayak handphone itu teknologi canggih, sudah banyak yang apa namanya fokusnya hanya main game. Padahal gadget itu bisa difungsikan kayak bikin konten-konten atau apa yang bisa menghasilkan yang positif-positif. Tapi kebanyakan kayak apa namanya beberapa sekolah yang saya kunjungi ada yang walaupun apa namanya disuruh ya waktu kemarin COVID disuruh Masa menggunakan pandemi kemarin. ya masa pandemi kemarin disuruh menggunakan handphone tapi tidak maksimal. Kalau menurut saya tidak maksimal dalam artian anak-anak di rumah tidak belajar yang saya kunjungi itu mereka tidak belajar malahan main game dan tugas yang diberikan itu cuman di copy paste dari temannya. Oke, berarti Jadi, ada kesulitan untuk Ya, ada ini ya, untuk penyesuaian Ya. bagaimana mengajar kepada anak-anak yang bahkan saat ini. bahkan bukan hanya ke anak orang lain, anak sendiri juga agak susah mau diajarkan. Semangat ya, Pak. Iya. Oke, kalau dari Kakak Ain. sama kalau kelihatannya sama kayak Kak Ahmad. Jadi susahnya itu anak-anak udah apa ya terkontaminasi dengan handphone atau gadget yang apa ini yang Tidak selalu, bijak lah ya dalam menggunakan handphone tersebut. Kemarin kan dikasih tugas digunakan handphone, tapi malahan bukan tugasnya yang dicari, malah main games. Sampai itu ada yang ditegur, diambil handphonenya. Tapi katanya enggak mau dibikin tugas. Kan jadi guru juga kan dilematis serba ya. salah. Iya. Disuruh bikin tugas pakai handphone, ternyata handphonenya digunakan sebaik mungkin. Terus giliran handphonenya diambil, katanya tadi disuruh bikin tugas lewat handphone, tapi kok handphonenya diambil. Gitu. Iya. Jadi guru malah jadi dilematis ya. Jadi gimana dong gitu kan ya? Apakah mesti dikasih atau seperti apa kan jadi dalam. Nah, apalagi kan di kurikulum Merdeka Belajar kan semuanya itu dituntut untuk literasi digital lah ya. Kalau kita yang kenal sekarang kan literasi digital. Oke. Saya sebenarnya pengen tahu juga soal bagaimana guru yang sekarang itu kemudian aktif di sekolah penggerak dan lain-lain kan, sebagai guru penggerak lah, apa penggerak gitu kan banyak sekali item-itemnya. Tapi kayaknya hari ini kita nggak usah bahas itu karena akan sangat terlalu serius. Saya mau bahasnya yang sekarang. Apa kabar yang ada di depan saya ini? Lalampa. Karena kita hari ini membahas soal literasi kuliner. Sejak kapan Kak Ahmad, Lalampa ini hadir di Manado? Kalau ditanya sejak kapan,
yang jelas sebelum saya lahir lalampa ini sudah ada kurang lebih di tahun 80-an ya. Oke, 80-an. Karena kurang saya lebih, lahir di tahun 90-an. Iya, Jadi dia kurang lebih di 80-an sudah ada dan Sudah bahkan bisa di 70-an kalau mau digali. Cuman mungkin dia kalau bahasa sekarang viral itu mungkin di 80-an. 80-an ya. Iya. 80-an itu kemudian itu diproduksi secara banyak dan kemudian juga sudah dikenal luas oleh masyarakat Iya. yang ada di Kota Manado khususnya. Karena kita kan tidak tahu ya apakah kemudian sudah tersebar di mana lagi. Iya. Itu pasti saya yakin pasti sudah banyak yang tahu walaupun tidak ada di Manado gitu ya, karena lalampa ini terlalu fenomenal. Oke, Kak Ahmad, sudah berapa generasi sekarang ini yang sampai di ininya Kak Ahmad sama Kak Ain? Kalau untuk generasi, kalau saya ini hitungannya generasi ketiga. Generasi ketiga ya? Generasi ketiga, karena yang saya tahu generasi pertama itu nenek saya. Nenek, oke. Yang dijuluki waktu itu Lalampa Bi Aisyah. Lalampa Bi Aisyah. Iya, Bi Aisyah. Aisyah. Oh, oke. Bi Aisyah. Iya, ya. Saya namanya Aisyah dulu. Kemudian generasi kedua? Generasi kedua dia turun ke ibu saya yang namanya juga sudah berubah sih dari Lalampa Bi Aisyah sudah tapi kata Bi Aisyah juga masih ada, masih dipakai di apa namanya, ada beberapa iklan yang kami buat itu waktu dulu ya. Sekarang sudah bikin. Iya, oke. Jadi dia ganti di generasi kedua itu dengan nama Lalampa Cipipi. Oh, Lalampa Cipipi. Iya, oke. Terus kalau generasi ketiga ini adalah generasi bersama sebenarnya sih. Kalau generasi kedua itu kan ibu saya dia satu rumah dengan nenek, dia tinggal satu rumah. Kalau yang saudara-saudaranya yang lain tahu bikin kue tapi di rumah lain. Jadi kalau untuk garis di situ, kalau untuk keturunan saya generasi kedua itu ibu saya, dan kalau saudara-saudaranya juga tahu bikin cookies. Baru ganti nama Cipipi. Generasi ketiga itu namanya ada beberapa orang yang mencantol nama saya, tapi saya tidak sebut itu. Saya malah kan masih pakai nama orang tua saya, jadi Lalampa Cipipi sih kalau untuk sekarang. Tapi ada beberapa orang yang bilang itu Lalampa Ahmad itu sudah dicap nama masing-masing, tapi kalau saya masih pakai Lalampa Bi Aisyah atau Lalampa Cipipi yang lebih orang kenal, bukan cuma di Manado sih untuk saat ini, bahkan mungkin sudah di luar. Pasti sudah di luar ya, karena pesanannya kan tidak mungkin hanya di seputaran Kota Manado. Lalampa ini kan tidak mungkin, iya kan? Nah, apa yang kemudian menjadi ciri khas atau yang berbeda dari setiap generasi? Ya, kalau untuk ciri khas yang kalau untuk Lalampanya sendiri mungkin sudah biasa ada di mana-mana. Kalau untuk ciri khas per generasi mungkin tidak jauh berbeda. Yang perbedaannya mungkin kalau generasi pertama mungkin takaran apa namanya perbumbuan. Bukan perbumbuan. Kalau perbumbuan masih sama. Bumbu masih sama ya? Bumbu masih sama. Cuman takaran karena harga bahan sudah naik, mungkin takaran ukuran kuenya agak kecil karena Iya. Kalau dulu kan setahu saya, karena saya juga penggemar Lalampa ini, ukurannya agak lebih gemuk gitu. Agak lebih padat gemoy gitu kan. Agak lebih gemoy. Kalau sekarang kayaknya ada apa namanya, proses pendietan ya kan? Iya, pendietan. Iya. Berarti yang membedakan sebenarnya cita rasanya tetap sama. Dengan bumbu yang sama, tapi hanya yang membedakannya adalah ukuran mungkin ya. Ukuran. Oke. Selain ukuran, mungkin ada perubahan, misalnya kalau zaman dulu itu misalnya apa ya, daunnya atau apanya gitu.
Oh ya, kalau untuk generasi pertama itu saya masih kecil, saya ingat sekali. Kalau selesai proses penggulungan, proses apa namanya, kalau bilang bapakku ya, Iya, iya. itu langsung dibakar dengan menggunakan apa namanya, tempat pembakaran yang besar kalau dulu. Iya, 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 yang cukup Karena besar. yang dibuat sendiri. Kalau sekarang bedanya dengan yang generasi sekarang, orang masih pakai yang model-model mini karena meminimalis tempat ruang Iya, gerak iya, untuk iya, iya. Kalau dulu masih ada halaman di bagian belakang ya, jadi dibuatkanlah oleh tetek saya, kakek saya, tempat pembakaran di belakang. Setelah dibakar, kalau dulu itu kakek saya itu masih digunting. Oke. Jadi ujung-ujungnya dikasih rapi. Ujung-ujung ini nih. Ya, ujung-ujung daun Ujung-ujung ya. ini. Oke. Ya tali ikatan pocongnya itu. Itu kan bisa dibilang ikatan pocongnya. Yang ujung-ujungnya itu dikasih rapi biar indah saja sih. Iya, iya. Karena kan kalau almarhum kakek saya itu senang dengan keindahan. Jadi setelah Iya, digunting, iya. di apa namanya, dikasih yang ada daun yang angus apa dikasih keluar ini. Jadi Tapi kalau- dirapikan gitu ya. Iya dirapikan. Tapi kalau di zaman sekarang dari generasi kedua, malahan yang ada angus-angus begitu yang paling disuka. Oke, Iya. oke. Yang paling kemudian Jadi menarik ya. mengikuti zaman saya. Oh iya, saya pikir memang disengaja apa namanya ya sudah. Berarti ini memang sengaja untuk kalau yang hitam-hitam itu malah Iya. lebih disukai ya Iya, ada sama beberapa kalangan yang customer. beberapa orang yang suka ada angus-angusnya. Kalau Ada angus-angusnya. kalau ada Ada satu gosong-gosongnya. kalau ada satu apa brand air mineral kan ada manis-manisnya, ini ada gosong-gosongnya. bisa Kan ada kalau- gosong-gosongnya Iya, itu. kalau satu Iya. produk kan ada manis-manisnya, Iya, kalau iya. ini ada gosong-gosongnya. Nggak usah disebutin dong, nggak endorse di sini. Oke, berarti dari setiap generasi itu punya keunikan masing-masing sebenarnya ya. Iya, iya. Apakah entah itu dari mulai apa bumbunya kah? Bumbunya tetap sama ya, tetap sama ya. Nah, pertanyaan saya ke Ain. Iya. Berarti kan menjadi seorang menantu di keluarga yang sudah turun temurun apa ya, memproduksi sebuah kuliner legend gitu. Apa juga belajar tentang membuat ini atau ya udahlah saya nggak ikut-ikutan gitu ya. Jadi gini ya, pertama itu pas masuk di keluarga yang notabene pembuat kue, jadi yang ada di pikiran itu, aduh kayaknya ribet. Nah pagi-pagi tuh harus ada ini itu apa kan nggak sebelumnya nggak di situ. Jadi pas masuk di keluarga itu langsung apa? Termotivasi jadi, lah ya. Jadi kayak gimana ya? Mau dibikin enggak kan nggak boleh, harus menyesuaikan lah namanya menantu. Iya. Apalagi ini kan ilmu ya, ini Iya, sebuah pengetahuan gitu kan, ya. Dan akhirnya bisa. Setahun belajar dari Setahun? setahun dari cara itu kan sebelum dibuat itu ada apa nih pembuatan dulu pengukusan. Iya. Apa namanya? Kukus nasi. Pengukusan nasi kukus dulu. nasi dulu. Jadi kukus nasi itu nasi lalampa enggak sama kayak yang lain. Iya, Jadi iya. ada kan di santannya udah langsung di nasi. Ternyata beda kalau yang di rumah itu beda. Jadi ada Step by step dia per dua bulan. kali kan dua kali proses untuk nasi lalampainya. Terus pampisnya juga waktu 1 jam kan, 1 jam, kira 1 jam untuk pembuatan pampis. Baru kalau selesai apa ini cara ini pembuatannya, cara menggulungnya, Cara menggulung. cara menggulung lalampa. Oke. Terus ini kalau yang di rumah kan bapakku jaga Iya, bilang iya. kalau bapakku tuh ada teknik tersendiri. Iya, juga. iya. Dia nyendak sembarang Mbak bilang. Oke. Dia tuh tangan harus Lihai. lihai. Oke. Jadi kalau misalnya tangan ndak lihai, jadi
daunnya itu Hancur. ini yang hancur. Terus Oke, sobek, oke, cepat sobek. Gitu juga pas penggulungan. Penggulungan itu ada yang beberapa sih kalau Ain lihat dari kakak ipar atau sepupu-sepupu yang lain, cara penggulungnya beda. Ada yang menggulung daun anaknya nanti di belakangan, ada yang daun anaknya lebih dulu gitu. Kayaknya masing-masing. Tapi yang kemudian diajarkan dari generasi sebelumnya itu kakak Ain kemudian itu mampu tertransfer tuh. Iya, alhamdulillah 1 tahun. Setahun belajar. Selama setahun itu. Itu alhamdulillah bisa menguasai. Jago dong ya. Kalau jago nggak belajar. Akhirnya jago Iya. maksudnya, akhirnya jago gitu ya. Dikatakan Kalau jago begitu. otodidak, lihat jadi. Iya Lihat gitu. jadi. Iya. Oh gitu. Itu ke Ahmad ya. Oh nah. Oh, nah juga. Sampai sekarang saya nggak tahu cara bapakku. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bayangkan, tapi Kak Ain bisa jadi. Dia bisa. Bisa. Oke. Karena mungkin jari beda jari. Oh, beda jari. Sama. Beda Ya, jari. mungkin ya kalau pembakaran beliau yang paling ini. Kalau Oke, pembakaran, pembakaran ya. Kalau misalnya abah nggak bisa atau ada adiknya nggak bisa, jadi Kak Ahmad yang bakar. Oke. Berarti masing-masing anak ini sebenarnya sudah diberikan ilmu atau diberikan pengetahuan soal pembuatan kue ya berarti ya. Iya. Bisa dibilang begitu Kak, karena kalau untuk dulunya kan nggak kayak sekarang udah ada santan kan. Kalau sekarang, kalau dulu harus diperas dulu, jadi Peras manual. jadi tiap anak udah ada Tugas. tugasnya masing-masing. Misalnya yang parut pepayanya siapa, terus yang peras santannya siapa, yang masak santannya siapa. Jadi untuk anak-anaknya udah ada tugas masing-masing. Jadi balik lagi ke generasi seterusnya. Jadi turun lagi ke kita. Dan sampai dari dulu sampai sekarang tuh dengan cara seperti itu masih sampai sekarang. Masih. Dipertahankan sampai sekarang. Masih. Wow. Jadi masing-masing. Dia kalau misalnya sama kakak ipar, kalau misalnya Ain sama kakak ipar yang di dapur itu, jadi udah ada tugas masing-masing. Sama juga ada adik iparnya dia. Jadi misalnya kakak ipar di bagian pampis, Ain di bagian nasi lalampa, terus yang adik iparnya di bagian daun. Jadi tiga-tiganya jalan kan sama-sama. Jadi cepat selesainya. Generasi Tiga-tiganya bersama. sama-sama, gitu. Oke, Kalau sekarang, generasi bersama. Bersama. Menarik. Jadinya dari turun temurun itu dari kemudian generasi 1 sampai generasi 3 sekarang ini menjadi generasi bersama. Generasi bersama. Karena transfer ilmunya ternyata tidak hanya satu arah, tapi ke beberapa orang. Saya penasaran. Kalau misalnya ditransfer, apakah hanya ditransfer ilmu membuat lalampa ataukah ada kue-kue yang lain selain lalampa yang kemudian diberikan ilmu itu? Kalau untuk ilmu itu setiap anak dikasih semua. Jadi semuanya dikasih. Jadi sistem ibu saya dulu itu dikasih semua. Ini lalampa panara, ini Ain belajar. Yang satu ipar saya itu ini enak belajar. Kakak saya juga dikasih ini belajar. Lalu dilihat dia jagonya di mana, dijagonya di mana. yang jadi kuenya itu di mana. Jadi itu yang Jadi kalau misalnya yang ipar saya itu jadinya macam di bagian kue-kue yang perkukusan, ya, dia dikasih spesialis perkukusan. Tapi alhamdulillah ke sini mereka sudah bisa produksi lalampa sih. Oke, Kakak juga. menarik. Ada juga yang ketinggalan tadi untuk beda dari generasi pertama dengan generasi ketiga itu bedanya. Kalau generasi pertama nenek saya itu punya banyak karyawan. Kalau generasi sekarang itu karyawannya hanya kita. Oke. Ya, Jadi perputaran perekonomian itu ada di keluarga ya? Ada di keluarga. Nggak kemana-mana ya? Alhamdulillah nggak kemana-mana. Oke, berarti itu menarik. Kalau Kak Ain sendiri belajar soal lalampa, apakah cuma lalampa atau ada kue yang lain yang menjadi kekuatannya Kak Ain? ada. Apa itu? Kalau paling menonjol sih lalampa. Lalampa. Cuman kalau misalnya lalampa ada masih kakak ipar, jadi Ain di bagian
pembakaran mungkin kan maksud apang bakar. Apang bakar Terus ada kue lumpur Oke. kentang. Iya. Terus ada angka kenari itu. Oke. Kalau itu sih Angka yang kenari. lebih jadi. Kalau misalnya di bagian perkukusan cuman balapis sama Kak Ahmad hanya itu. Tapi kalau Oke. untuk yang kayak talam Iya, itu iya. enggak jadi kalau Aing. Jadi yang paling jadi itu adalah di kue apang, bakar-bakar ya. Bakar. Bakar-bakar. Termasuk lelampa juga. Termasuk lelampa, iya. Kalau Termasuk lelampa. insya Allah jadi. Oh, kalian juga bakar juga, bakar. Bakar. Oke. Kalau misalnya lalu Mama kalau ada yang udah gimana ya, kalau yang nggak mampu mau bakar gantian. Jadi kalau misalnya satu lelah babakar, jadi dia gantian dia bapakku, terus yang duduk tuh sholat lama duduk badiri babakar iya. gitu gitu. Jadi masing-masing orang kuasai lah Teknik-teknik ya. Jadi sonda ini sih bukan cuman babakar tapi nggak tugas babakar terus senda. Oh, Jadi kalau misalnya Rolling. Sololah babakar oke duduk bapakku, atau sololah bapakku babungku bagulung bilang begitu. Kita orang masing-masing ini. Ya berarti punya apa namanya ya? Punya ditransfer ilmunya tuh tidak setengah-setengah ya. Iya. Ya. Berarti semua itu dapat Iya. gitu. Jadi tidak hanya sekedar jadi sobat literasi, ternyata transfer ilmunya itu tidak satu-satu, tapi kemudian juga semuanya bisa terbagi dengan rata gitu ya. Oke, Kak Ahmad, berarti kan kalau kita ngomongin soal cita rasa, cara membakar saja itu kan bisa kemudian membuat rasa itu beda. Ya, Benar nggak? Mempengaruhi. Mempengaruhi ya? Iya. Mempengaruhi. Nah, bagaimana untuk mempertahankan cita rasa yang dari generasi pertama sampai generasi sekarang? Oke, untuk mempertahankan cita rasa yang pertama tidak boleh ada pengurangan atau penambahan bumbu. Oke. Itu sudah pasti. Oke. Kalau sebelum almarhumah ibu saya meninggal, dia tinggalkan catatan bumbu. Bahkan dia sudah jauh sebelum beliau meninggal, dia sudah tulis bumbu untuk lebih khusus lalampa. Yeah. Kalau untuk yang kue-kue yang lain itu pada dasarnya bisa orang share di Google gitu. Tapi untuk bumbu ini sendiri memang ada di YouTube atau di Google, tapi rahasianya enggak ada. Jadi iya. tapi untuk yang pertama itu sudah, yang kedua cara pembakaran. Oke. Yang cara pembakaran itu juga ya kalau beda pembakaran dengan menggunakan apa namanya? Teflon. Iya, bisa pakai teflon, ada juga yang pokoknya pakai yang menggunakan kompor. Yang menggunakan kompor atau listrik dan lain sebagainya. Itu beda, rasanya pasti beda dengan yang menggunakan bara atau tempurung kelapa. Dan yang masih kami pertahankan sampai detik ini adalah pembakaran menggunakan bisa dikategorikan pembakaran tradisional. Masih menggunakan tempurung dan bara. Itu yang kemudian bisa menjaga cita rasa dari generasi ke generasi. Selain tidak menambah dan mengurangi bumbu, kalau untuk ukuran mungkin ada yang kita kurangi karena tapi kalau bumbu tidak akan sampai saat ini tidak akan kami dan tidak akan pernah dikurangi. Oke, saya penasaran. Ini kan Kak Ahmad, kalau kita bicara soal masalah soal cita rasa, pasti dari mulai pembakarannya sampai sedetail itu ya. Nah ini kan masih menggunakan ini nih, lidi ya, lidi. Iya. Nah ini menarik nih, yang sekarang kan saya lihat kebanyakan orang sudah menggunakan hektar, staples ya. Staples. Nah sekarang masih mempertahankan dengan menggunakan lidi. Ini lidi bukan sembarang lidi apa bagaimana? Iya, kalau untuk penggunaan itu dikategorikan paku ya. Iya, memaku. Iya, memaku. Kalau untuk penggunaan pakunya memang dari dulu, kalau staples kan dari dulu sudah ada. Cuman memang generasi pertama, kedua sampai saat ini dan dari generasi pertama tidak diizinkan pakai staples. Yang pertama alasannya agar supaya itu kan kecil, biasanya kalau dibuka masuk ke nasi takutnya ada yang kemakan. Ya, mempertimbangkan
mempertimbangkan hal-hal Ya. yang paling fundamental. Kalau lidi itu kan besar. Iya. Kalau makan itu ya bodoh orang situ sendiri kalau dia makannya. Kalau sudah besar terus dia makan ya. Kalau staples kan kecil. Iya, ya. Saya juga pernah hampir ketelan itu sih karena jadi kalau untuk lidinya sendiri memang kami tidak menggunakan apa namanya. Ada beberapa yang dipakai di sapu. Ada yang dari bahan batang apa? Yang Seho. kelapa, ada yang seho. Kalau yang seho itu dia lebih alot. Kalau Iya, apa ini? kalau yang batang yang kelapa ini, yang pohon kelapa itu dia lebih keras. Jadi ini menggunakan Kelapa. bahan kelapa ya. Iya, kelapa. Oke, berarti ini dia pesan sendiri ke tukangnya atau memang dicari di pasar atau seperti apa? Memang ada di pasar memang ada. Cuma Langganan kita juga, ya? iya, kita juga sudah punya Punya langganan. langganan. Oke. Dan ini juga menggunakan daun pisang. Daun pisang. Nah, coba saya mau tahu, kan ini pasti daun pisangnya juga mengeluarkan aroma ya? Dia Mengeluarkan aroma yang kemudian membuat si cita rasa si lalampa ini pasti juga beda gitu. Iya. Ini daun yang seperti apa yang digunakan? kalau daun sendiri kita pakai daun pisang yang apa namanya ya, tidak muda, tidak tua. Di Tidak antara. muda, tidak tua, dan itu cuma kalian yang bisa tahu ya, membedakan Jadi, ya. Membedakan. Jadi dari warnanya kan ada kan dari Iya, warnanya dari dia warna hijau muda tapi tidak terlalu muda juga. Terus dari segi nih apa? Kalau Tekstur. misalnya dari tekstur juga nggak ada kan daun langsung begini, peang terus langsung retak itu Iya. nggak bisa. Yang langsung sudah terlalu apa kalau orang Manado bilang terlalu tore. Iya. Iya. Dan ini menarik sobat literasi karena saya tadi coba mengukur apa namanya ya, pakunya ini ukurannya sama. Yang saya bingung cara motongnya bagaimana, karena ini kalau mau dipotong untuk ukuran yang sama seperti ini kan butuh effort yang luar biasa sebenarnya. Enggak Kalau potong begini kan salah potong beda ini. Feeling sih. Feeling ya. emang Canggih. Feeling. karena Sama kayak ini bawa sebenarnya- mobil sih. Bukan, karena ini juga karena pengaruh apa ini? Kalau misalnya pakai seho, dia kan apa nih? Alot. Jadi kalau pas Susah dipotong kan jadi kayak Iya, lama. iya. Tapi kalau Ada pakai bulunya. tapi kalau pakai yang kelapa pas masuk ini kan, kan. Jadi dia kayak gini, terus langsung dibikin begini, terus langsung dipaku, Tusuk, terus ini apa? Oh, dipatahkan? Dipatahkan, bukan Diukur ya? Enggak, langsung Tapi kok dipatahkan bisa di ya tangan. sama? Oke, feeling. Langsung dipatahkan di situ, bukan Jadi bukan dipotong-potong bukan satu-satu. dipotong-potong dulu enggak. Jadi kalau misalnya pas dipaku itu lidi itu masih panjang gini, masih panjang. Jadi habis sendiri. Jadi pas paku Oh, begitu. dipatahkan sudah baru balik lagi sebelah gitu. Bukan diukur, udah diukur enggak. Kalau daun ya diukur, tapi kalau untuk lidi enggak. Iya. Jadi pakai yang masih panjang. Yang masih panjang yang digunakan. Oh, Jadi hanya satu yang dikasih runcing, hanya paling ujung Iya, dikasih paling runcing. ujung itu dikasih runcing. diruncingkan agar supaya memudahkan Sama-sama. untuk Masuk. menganyam tadi itu Iya. ya, memaku ya. Memakunya. Kok susah ya? Oke, kalaupun misalnya kita ngobrolin soal kain ngadep kamera, Iya. kalau misalnya kita bicara soal tadi kan memaku, nah kalau memotong daunnya, ini kan pasti ada ukurannya ya. Iya, tahu ukurannya. Nah, ukurannya itu seperti apa gitu? Itu jadi kalau di rumah biasa Ini kasihan dianggurin teman-teman sobat literasi, saya coba ya. Oke, gimana Sambil gimana? coba. dia kalau di rumah itu tempat ini apa? Ada tempat khusus. Tempat khusus untuk ini apa? Kalau misalnya biasanya Bapak bilang barabek daong, kalau bahasa Manado. Jadi ada kalau bukan jari itu memang apa? Tehel itu dong. Oh iya, Yang ukuran sudah keramik. keramik Iya, itu ukuran memang keramik. udah diukur, Oke. jadi udah diukur 5 jari kayak gini. Terus lebarnya daun, memang udah diukur. Jadi kalau misalnya pas taruh memang sudah terukur, jadi kurang mau
rabe. Jadi ada tempat khusus, ada ukurannya. Jadi enggak pakai gunting, jadi taruh rabe. Jadi sebelum bikin tempat khusus itu diukur dulu pakai jari. Jadi enggak boleh di tempat lain, Mbak. Jadi tempat proses pemotongan daun harus di situ, enggak boleh. Enggak bisa pindah. Bentar DP daun enggak mau sama begitu. Gitu ya. Oh, ada ruhnya tersendiri ya. Jadi tidak boleh dipotong di tempat lain selain di situ. Gitu. Jadi pasti rusak. Kalau bikin tempat lain pasti ukurannya enggak sama. Ukurannya enggak sama. Oke. Ada yang masih panjang, gulung jadi panjang sekali. Ada yang kalau di tempatnya situ memang udah ukurannya. Pas gulung pas. Jadi tutup mata aja jadi gitu ya. Bener itu. Kalau dibikin di tempat lain malah tidak akan jadi gitu. Enggak sama ukurannya Oke. Mungkin jadi tapi ukuran yang tidak sama. Ukuran begitu. daun. Ukuran daun tidak sama. Apa ukuran daun juga berpengaruh? Berpengaruh. Karena Pengaruh ya? gulung jadi tebal. Ya, dia yang pertama dia jadi tebal, yang kedua Susah pembakaran juga ndak akan masuk betul-betul masuk sampai di dalam. Walaupun nasi sudah dimasak, ikannya juga sudah dimasak dengan baik, tapi kan kalau bakar ndak sempurna sampai ke dalam, tidak akan bertahan lama kalau alhamdulillah kuenya kita ini sampai bukan mau ini sudah dicoba sampai 3 hari Tetap bertahan ya? Iya, tanpa dimasukkan ke pemanas atau pendingin. Iya, tetap masih dia bertahan. Kualitasnya tidak berubah. Iya. Oke. Kalau daunnya kebesaran longgar dalam. Iya, longgar. Kan longgar. Jadi Nggak main bisa, jadi nggak bisa ini. Berarti ini benar-benar kerja kreatif ya ini Lalampa ini ya. kreatif. Karena kalau misalnya juga dia salah daunnya saja itu bisa berpengaruh terhadap cita rasa. Oke. Tadi kita kalau berarti ini Lalampa ini cukup higienis dong ya? Iya, masih higienis. Pasti higienis. Kenapa Kak Ahmad? Kalau untuk pasti higienis karena setiap prosesnya itu pasti dilakukan pembersihan. Kayak kalau beli daun kan nggak mungkin dicuci. Kan daun kan dari pohon. Jadi ada kain lap khusus yang kita setiap hari itu diganti. Setiap hari diganti. Iya, khusus untuk melap daun. Biasanya ada binatang-binatang yang hingga binatang-binatang kecil pohon. Kita lap, lalu dianginkan, kasih biar hawa panas yang lipatan daun itu keluar. Kalau masalah higienis yang kedua, ini kan makanan yang menggunakan santan. Iya, santan betul. itu paling sensitif ya. Nggak bisa kena ini sudah. Kena uap air, uap panas dari santannya sendiri langsung ini hamis. Kalau santan kita tutup terus ada keringat dari situ jatuh di situ juga langsung rusak ya santannya. Oke. Berarti itu benar-benar harus dijaga kualitasnya, kehigienisannya gitu ya. Apa sudah pernah ada nggak dari misalnya dari badan BPOM atau misalnya dari Kementerian Kesehatan yang kemudian datang untuk berkunjung melihat proses pembuatan? Kalau dulu pernah ada yang datang dari Dinas Kesehatan. Sampai sekarang juga ada aktenya, akte untuk pemeriksaan, tapi bukan dari BPOM sih, dari Dinas Kesehatan. Malah dari Dinas Kesehatan malah ya. Dinas Kesehatan setempat yang waktu itu sedang patroli untuk bahan-bahan makanan yang dipakai di waktu bulan Ramadan kalau nggak salah. Oke. Berarti jadi diterbitkan sertifikat atau akte untuk bahwa kami sudah bebas dari bahan-bahan yang berbahaya. Oke, good. Berarti ini selain rasanya enak, kemudian higienis juga dan juga sudah terakui oleh Kementerian Kesehatan gitu ya melalui Dinas Kesehatan Kota Manado gitu ya, benar ya. Oke. Berarti ini sudah 3 generasi. Otomatis kan kalau kita bicara soal sudah sampai ke 3 generasi, berarti ini adalah satu usaha yang sangat menguntungkan. Ya. Betul ya? Pasti. Dan pertukaran atau perputaran ekonomi yang ada yang dari hasil Lalampa ini seperti apa? Oke, untuk perputaran ekonomi yang pasti
sampai saat ini saya sudah rasakan itu untuk membiayai sekolah Nah, ya. dari generasi Aduh, kedua habis. ya. Habis, guys. Dari generasi kedua ke generasi ketiga itu untuk biaya sekolah dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa mendapatkan profesi guru itu berkat cookies Lalampa ini sendiri. Hasil dari penjualan cookies penjualan Lalampa. gue. Walaupun memang ibu saya pekerjaannya dulu seorang pegawai negeri sipil, tapi untuk pendapatan pegawai negeri dengan hasil penjualan lebih besar hasil penjualan Lalampa. Iya, Lalampa. Dan itu saya sangat bersyukur bisa hidup dari Lalampa. Hidup Lalampa. Benar. Dan ternyata memang usaha kuliner kan tidak akan mungkin pernah selesai ya. Iya. Dan itu sudah dicontohkan oleh orang tuanya Kak Ahmad sendiri ya. Berarti juga sekarang ini juga kakak juga bergelut di dunia sama. Dunia yang sama, kuliner. Walaupun memiliki pekerjaan sebagai seorang guru, Kak Ahmad juga punya usaha yang ini yang tidak mungkin ditinggalkan begitu ya? Iya. Sampai kapanpun ya? Sampai kapanpun. Karena kalau profesi guru ada waktunya. Ya. Ada pensiunnya? Ada pensiunnya. Tapi kalau untuk usaha kuliner biar sudah duduk di kursi roda masih bisa tuh orang. Produksi. Masih bisa memproduksi. Iya. Bagaimana kemudian Kak Ahmad dan Kak Ain mempertahankan ini, usaha ini? Mempertahankan usaha ini yang pasti jaga regenerasi. Jaga regenerasi. Okay. Ya, jaga regenerasi. Yang kedua, salurkan ilmu ke generasi berikutnya. Salurkan ilmu ke iya, kayak orang tua saya dulu. Jadi walaupun masih istilahnya bahasa kasarnya masih lama mau mati, walaupun tahu maksudnya. Amin, insya Allah umur panjang. Maksudnya kan ajal nggak ada yang tahu. Jadi dari sedini mungkin kita kasih ilmu kuliner itu, resep-resepnya kasih ke anak atau generasi kita yang sudah mengerti ini loh resepnya, resepnya. Jadi kalau tidak diberikan pasti akan berhenti di generasi ketiga. Yes. Dan Kak Ahmad punya rencana dan Kak Ain punya rencana untuk mentransfer ilmunya itu ke generasi selanjutnya. Ke anak-anaknya. Iya, ke anak-anak. Ya, Masya Allah. Jangan sampai berhenti karena ini adalah satu usaha yang luar biasa. Kalau ini benar-benar ditekuni dan tidak diabaikan, tidak dipandang sebelah mata, ini akan bisa menjadikan hasil pundi-pundi ekonomi yang luar biasa. Oke, Kak Ahmad, apakah ini Lalampa fenomenal ini, Bi Aisyah, Cipipi dan Kak Ahmad, ya kan ada 3 generasi ini, bisa pesan di mana? Apakah itu, bukan pesan di mana? Apakah ini diproduksi setiap hari? Kalau produksi setiap hari ada di rumah, karena kita produksinya kebetulan kami sudah domisili sudah pindah di perumahan, jadi produksinya masih di Kelurahan Istiqlal, Kampung Arab, dan masih di rumah orang tua. Kalau produksi hari-hari ada, nanti kalau misalnya mau pesan datang saja ke Kampung Arab, lingkungan 1, nomor 9, samping SMK Yapim. Samping SMK Yapim. Ya. Dan itu langsung tanya saja di situ Lalampa. Boleh tanya Lalampa Cipipi atau Lalampa Bi Aisyah. Langsung diarahkan. Semua satu kampung sudah tahu. Satu kampung sudah tahu ya. Ada tahun 80-an ya. Pak. Siapapun tahu gitu. Oke, terakhir. Saya mau tanya karena ternyata waktu kita bicara ternyata kita sudah tidak terasa loh. Sudah mau sejam ternyata. Terakhir saya mau tanya, mungkin ke Kak Ain dulu. Kak Ain, apakah hasil dari si Lalampa ini bisa membuat Kak Ain akhirnya terus belajar
mau memproduksi Lalampa ini, atau Kak Ain lebih memilih untuk menjadi profesi seorang guru? Duh, tiba-tiba pertanyaan ini kan tidak di briefing tadi. Bukan, nah, itu suatu pilihan ya Kak. Kalau misalnya sebenarnya sih yang lalu bukan nggak ada niat untuk jadi guru. Memang cita-cita dari kecil pengen jadi guru. Oke. Cuman pas kenal dengan usahanya mertua, udah pernah ngerasain juga hasilnya gimana. Jadi lebih ke pengen usaha, malah yang lalu pernah buka kafe kan, lalu kafe Aina di Kampung Arab. Jadi di situ jual Lalampa, baru pagi-pagi ada kopi gitu. Cuman gimana ya, pengen pengen lanjutin cita-cita yang dulu, pengen jadi guru. Jadi untuk dua-duanya harus berjalan. Juga untuk mutusin pengen kuliah kan waktu itu. Iya. Ya alhamdulillah waktu kuliah pertama kali, jadi ceritanya gini ya. Pertama kali nyari uang buat kuliah itu hasil dari Lalampa. Wow. Jadi pendaftaran pertama itu di kampus hasil dari jualan Lalampa. Pokoknya itu memang perjuangan untuk kuliah ini nggak sia-sia, karena dapat ilmu dari mertua, dapat uang juga dari hasil itu, sampai saya bisa kuliah. Dua-dua ingin dijalankan. Kalau sebenarnya kemauan dua-dua ingin dijalankan. Dan itu bukan sebuah pilihan ya, itu adalah sebuah tanggung jawab, benar nggak? Yang satu adalah sebuah tanggung jawab moral, karena ilmu sudah kemudian disalurkan. Kalau patah di tengah jalan tidak lucu gitu kan, tapi kemudian juga punya cita-cita yang harus tersampaikan, dan alhamdulillah dua-duanya tersampaikan. Masya Allah, luar biasa. Kak Ahmad, apa pesan Kak Ahmad untuk generasi muda sekarang terkait dengan tradisional? Ini kan makanan tradisional ya, makanan kuliner tradisionalnya Manado, kalau kita bisa bilang begitulah ya, Manado, Sulawesi Utara. Pesan buat generasi muda terkait dengan usaha. Oke. Kalau untuk terkait untuk pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang, kalau untuk Lalampa sendiri di Indonesia pasti banyak, cuman beda nama. Ya. Cuman bisa dikategorikan tradisional karena penggunaan kata atau nama Lalampa itu lebih melekat di Manado dibanding yang lain. Pesan ke anak-anak muda sekarang, jangan berhenti berusaha. Jadi kalau misalnya kita coba 1 kali, 2 kali, 3 kali masih belum berhasil, jangan berhenti di situ. Jadi contoh tadi Ain, bahkan sampai setahun dia belajar, alhamdulillah masih bisa. Dan seperti yang Kak Dila bilang tadi, untuk usaha kuliner itu sampai kapanpun tidak akan pernah redup usahanya. Kalau kita tekuni dengan baik. Oke. Benar sekali. Kalau kita tekuni dengan baik, pasti segala usaha apapun itu pasti akan berjalan dengan semestinya gitu. Oke. Kak Ahmad, Kak Ain, thank you so much hari ini sudah hadir, dan seru sekali kita ngobrol hari ini. Sebenarnya masih panjang lagi, saya pengen masih mengulik, cuma waktu memang yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Mungkin masih terkait Lalampa, literasi kuliner, kita tunggu saja. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Ahmad dan Kak Ain. Sampai jumpa lagi. Sobat Literasi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Salam literasi, bye-bye.